Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pencinta majelis taklim Darul Amin yang insyaallah senantiasa dalam turun rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala madama nafa'a bi ulumi bidarin amin. Di makalah yang ke-10 dari Ali Rahimahullah wazha katanya, man istaka ilal jannati syara'a ilal khairati wa man asbaqa minan nari intaha anis sahawati wa man tayakkana bil mauti in hadamat alaihi ladzatu wa man arafa dunya hanat alaihi al musibatu. Jadi yang pertama dikatakan beliau, man istaka ila jannati syara'a ilal khairati, barang siapa merendahkan, barang siapa merindukan surga, maka bersegera menuju kebaikan. Jadi orang-orang yang senantiasa di dalam kehidupannya digunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat, maka orang tersebut adalah termasuk orang-orang yang senantiasa merindukan dengan surga. Nah, kayak apa? Di antaranya tidak terlupa seseorang tersebut mengisi waktu-waktunya untuk datang ke suatu majelis, untuk datang ke rumahnya Allah, untuk beribadah, beramalan. Apalagi ini kita hendak datang malam nisfu Sa'ban, maka waktu tersebut jangan sampai kita sia-siakan. Sebab di malam nisfu Sa'ban itulah adalah waktu penentuan. Kenapa? Sebab dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan Sidin adalah malam nisfu Sa'ban itu adalah malam di mana Allah taala menaikkan semua amal-amal, baik amal baik ataupun amal buruk dinaikkan pada malam itu. Dan segala macam daripada kadar ketentuan seseorang, baik berupa umurnya, baik rezekinya maupun keadaan kehidupannya, ditentukan pada waktu itu. Nah, daripada itu kita di malam nisfu Sa'ban itu disuruh kita meminta, ya Allah, sembahyang sunat kena, habis itu membaca Yasin 3 kali, niat bisa niat kita yang pertama dengan niat meminta dipanjangkan umur untuk bertakwa pada Allah umpamanya nih. Yang kedua, niat dibanyakkan rezeki dengan rezeki yang halal supaya kuat beribadah. Kemudian apalagi yang ketiga, meminta dikuatkan iman, ditetapkan iman sampai akhir hayat kita. Nah, itu kan. Jadi jangan sampai kita menyanyikan demikian. Itu adalah termasuk daripada orang-orang yang senantiasa bersegera untuk menuju daripada suatu kebaikan. Kemudian yang kedua, waman asbaka minan nari intaha nisahawati. Jadi yang kedua, barang siapa yang khawatir terkena neraka, maka mencegah dari keinginan-keinginan nafsu. Kita ini terkadang bila mana asik terlena, maka orang tersebut terkadang terlepas dengan daripada perkara akhiratnya. Makanya kena peringatkan di dalam Al-Quran itu jar Allah Ta'ala di dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 dan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai lantaran harta, lantaran anak kita lupa kepada Allah Ta'ala. Nah, ini kasihkannya tadi menurut akan kehendak nafsu kita. Artinya hendak menyenangkan keluarga, membanyakkan segala harta segala macam, sehingga kita lupa dengan keadaan diri kita. Maka bila mana demikian, apa jar Allah Ta'ala? Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka barang siapa yang memperbuat hal demikian, asik terlena-nya
dengan lantaran hartanya, dengan lantaran anak-anaknya. Nah, maka orang ini nanti termasuk orang-orang yang khasir, orang-orang yang merugi. Dan kita kadang termasuk dengan hal yang demikian tadi. Dasar kada mau kita, ya Allah. Maka daripada itu, kalau kita hendak terhindar, kada terkena daripada neraka, maka kita cegah dulu keinginan nafsu kita. Kita ini bertanya, bila sudah ibaratnya sudah seperti hendak dua, hendak tiga, kan terbang terus tadi, kasihkan tadi. Kemudian yang berikutnya wa man tayakkana bil mauti in hadaman alaihi ladzatu. Nah, maka mencegah dari keinginan, maka barang siapa yang yakin adanya kematian, maka rubah semua kelezatan. Nah, jadi ini kita dinyatakan bujur-bujur. Kalau kita ini bujur-bujur yakin, percaya bahwasanya kematian itu sudah nyata, karena setiap yang hidup pasti mati sudah. Sebab ibarat kita nih ke dunia nih ibaratnya tuh kayak tamu, ngaran tamu tuh pasti nantinya akan pulang bulik, kena bulik. Dan ingatlah, harta yang kita cari, yang kita kumpulkan ini ada sebertannya titipan. Ngaran titipan tuh kan bisa-bisa kita menggunakannya nang kayak apa. Dan ingatlah, ketika seseorang nantinya sampai masanya datangnya suatu kematian, kada ada lain nang mantar cuma tiga aja, kada lebih. Nah, pada tiga itu yang pertama adalah keluarganya, baik bininya, baik lakinya, baik anaknya. Nah, ini kita mantar sesayang apapunnya dengan diri kita, cinta kayak apapunnya dengan diri kita, baik bini kita, baik laki kita, baik anak-anak kita. Bila mana orang itu sudah meninggal dunia, dimasukkan ke dalam kubur, maka sampai di situ cukup mantar. Kalau nyempat dia buat situ orang ada. Ya Allah lah, jeneng saya hidup semati, jeneng bau ucap angin di ujung untungnya benar ya nanti. Sudah kenyataannya mana ada akun juga. Ini tadi. Nah, kedua pun apa lagi nang antar? Nang antar tidak lain adalah harta kita. Motor dipakai, mobil dibawa mantar. Andai bisa motor nang harat atau bisa mobil nang harat, kita isi mobil nang wahinin je nang trenin apa Alphard, iyalah Fortuner. Nah, nang waktu nya besi dibusuk kada origat sedikit dibersihi, mengkilat mobil, pas meninggal dunia harau dibuat orang kambulan juga gini. Kada bakalan orang antar luar mobil kesayangan kita tuh kada. Oleh kenapa? Habis sudah masanya. Dan mengantaranya pun adalah mobil yang sudah khusus untuk membawa daripada jenazahnya. Jadi kita jangan tersalah, jangan tersalah kita dengan harta yang kita sayangin. Kalau kita itu kita kada. Kemudian yang ketiga adalah tidak lain adalah amal ini nang nantinya nang setia nang mengawani dengan kita, baik amal kita baik atau buruk, itu tergantung persiapan kita sewaktu kita hidup di dunia. Mumpung badan kita masih sehat, mumpung kita masih diberi daripada umur, maka gunakan umur kita tersebaik-baiknya. Makanya diantaranya ketika seseorang duduk di majelis ilmu, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, luar biasa duduknya engkau di majelis ilmu sesaat itu lebih baik bandingkan daripada orang beribadah 1000 rakaat. Kita kan sanggup kalau beribadah 1000 rakaat, aku duduk atau guringin ya bapak, masih sembahyang kalau kata guringnya kalau sama bandingannya kayak orang nggak sembahyang dengan 1000 rakaat, itu lebih baik lagi nih menuntutnya. Jadi luar biasa benar. Jadi jangan sampai kita melewatkan yang demikian tadi, sebab hal yang tersebut tadi adalah memberikan keuntungan kesan kita. Untuk saat ini kita memang kadang melihat, karena bila sudah kita memang berada di dalam kubur, dinampakkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan ketika di akhir hayat kita dilihatkan ganjaran pahala nilaian nang waktu kita gawe di dunia itu dilihatkan oleh Allah Ta'ala, nih pahalanya. Makanya banyak orang yang menyesal setelah melihat hal yang demikian tadi. Kemudian yang berikutnya adalah wa man 'arafa dunya hanat 'alaihil musibatu, yakni dan barang siapa yang mengenal dunia,
maka semua bencana rasa ringan baginya. Jadi kayak apapun keadaan kita hidup di dunia ini, sesakit-sakitnya lu kan jer rumah sakitnya aku nih malih bener makan gini bilang uyuh bener benjar kau makan ibaratnya nih nah, ibaratnya kada kayak orang, ibaratnya banu awal makan sehari itu 3 kali bahanmu, 2 kali banu sekali, itu ada seberapa kali dibandingnya di akhirat kita ada dan nilainya masih. Kalau kita merasa awak punya sakit benar, awak punya sakitan kayak gini, nah lihat uyuhnya kada kayak orang nyamannya, lihat santai segala macam, aku ini penggaringan segala macam, itu kada ada mesti. Kalau dibandingkan dengan sakitnya ketika seseorang berada di akhirat, ada dalam kubur, disiksa oleh Allah, itu kada ada apa-apanya mesti. Jadi kalau orang percaya dengan hal demikian tadi, mengenal dengan dunia, bahwasanya dunia ini adalah tempatnya wadah kita menjadi cobaan, wadah tempatnya adalah sakit-sakit kada ada wadah banyak menyaman. Kena di akhirat, kena di situ nang wadah bujur-bujur banyak menyaman. Bila mana seseorang berhasil dengan nilaian amalan ibadah kebaikannya, maka seseorang tersebut nantinya akan mendapatkan suatu kenikmatan nang tiada henti-hentinya, artinya bertatarusan nyaman. Maka daripada itu jangan kita menyesali ketika kita berada di dunia, jangan hendak banyak berkeluh kesah, sebab yakinlah sakit kita ada lagi di antara kita yang lebih sakit. Maka daripada itu kita mensyukurinya, kenali dunia, ingat dunia ini adalah hanya suatu permainan saja. Mungkin ini jangan dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya itu semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana